punya rumah sendiri tuh seneng banget. Dan pokoknya gak bisa diceritain senengnya deh. Meskipun masih nyicil, tapi ini seneng banget. Dan kamu perlu tahu, setidaknya ada 3 alasan penting yang ini perlu banget kamu tahu biar kamu makin semangat untuk dapetin rumah pertama kamu. Buat kamu yang pengen tahu, simak videonya sampai selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setidaknya ada 3 alasan penting yang ngebikin atau mengharuskan kamu rumah tangga baru, pasangan rumah tangga baru, pasangan pengantin baru untuk segera secepatnya, secepat kilat untuk kalau belum bisa beli rumah ya nyicil rumah lah kayak aku lah. Ada 3 alasan ya. Alasan yang pertama itu kalau kita udah punya rumah sendiri itu bakalan ngebikin keluarga kita itu makin mandiri. Setidaknya mandiri dalam berpikir lah, mandiri dalam mengambil keputusan. Karena kalau kita masih bareng sama mertua, masih bareng sama orang tua, keputusan apapun yang kita ambil itu seringkali tergantung sama mereka. Mereka kan masih orang tua ya. Mereka masih orang tua kita. Kalau kita masih hidup sama mereka, mau gak mau ada sesuatu apapun kita rasan. Pasti kalau istilah Jawanya itu rasan gitu. Kita ngomong sama mereka. Dan kalau mereka gak cocok, keputusan akhirnya berada di mereka, bukan berada pada keluarga kita gitu, bukan pada pasangan kita gitu, bukan pada aku dan istriku gitu. Nah, itu adalah memandirikan, melatih mandiri gitu. Walaupun ya tetap ya kalau lagi pusing, lagi mumet, lagi kurang, pasti minta tolongnya sama orang tua ya. Namanya juga belajar mandiri, latihan mandiri. Punya rumah itu pertama latihan mandiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Yang kedua nih aku udah nyatet nih, aku agak lupa nih. Nah, yang kedua, alasan yang kedua untuk segera punya rumah adalah agar uang yang kita peroleh itu tidak berakhir dengan sia-sia. Kenapa sia-sia? Kalau kita ngontrak rumah, uang yang kita peroleh itu kita pakai untuk bayar kontrakan rumah, gitu ya. Kontrakan rumah itu tidak menjadi hak milik kita karena kita hanya hak menggunakan kontrak itu, rumah kontrakan itu. Tetapi kalau untuk beli rumah atau kalau untuk nyicil rumah kayak aku, gitu ya, nyicil rumah, uang yang kita bayar tiap bulan kita serahkan ke bank, lama-lama akan berubah menjadi aset. Rumah yang kita tempati itu menjadi hak milik gitu ya. Jadi kita beli rumah itu kita nyicil rumah gitu ya. Uangnya itu gak sia-sia gitu. Tapi berbeda kalau ngontrak. Uangnya kita keluarkan untuk ngontrak rumah, uang kita habis, waktu sewa selesai, yang kita punya apa? Kita gak punya apa-apa kecuali selain uangnya kita hilang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang penting banget ini penting banget nih. Dan kamu harus catat ini. Harus catat bagian yang ketiga ini. Kamu siapkan pulpen ya segera ya. Ini paling pentingnya. Itu biar kita bisa dapat giliran arisan keluarga. Kalau kita nggak punya rumah, belum punya rumah, meskipun masih nyicil, kalau kita belum punya rumah, kita itu nggak kebagian yang namanya ketempatan arisan keluarga itu. Ini penting banget. Jadi kalau kita masih bareng sama orang tua, masih bareng sama mertua,
arisan keluarganya itu ditempatkan di rumah orang tua. Kalau kita udah punya rumah sendiri, maka penempatan arisan keluarga itu suatu ketika bisa di rumah kita. Tuh, kalian tahu kan, keluarga itu penting banget. Ya penting banget lah gitu. Ini yang ketiga itu harus dicatat. Itu setidaknya ada 3 itu. Ulang ya. Yang pertama itu memandirikan pasangan kita pasangan keluarga kita, setidaknya mandiri dalam hal berpikir gitu. Yang kedua, agar uang yang kita miliki tidak berakhir dengan sia-sia. Dan yang ketiga adalah biar bisa dapat giliran ketempatan arisan keluarga. Semoga bermanfaat.